Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari yang baru di bulan Agustus ini. Adapun yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah kesuksesan yang menjerat. Pembacaannya diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan ayat yang ke-17 yang demikian firman Tuhan. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ada sebuah kisah di dalam Alkitab seperti yang kita baca dalam nats ini. Ada seorang muda yang nampaknya ideal, masih muda namun sudah menjadi pemimpin dan kaya raya. Lebih daripada itu, dia juga nampak tekun dalam ibadah, kelihatan seperti seorang yang saleh. Figur yang diperlihatkan pemuda ini sekilas nampak memenuhi standar ideal, dan jarang ada orang yang seperti dirinya. Dia mungkin menjadi tokoh yang dikagumi oleh pemuda lain yang sebaya dengan dia. Dia mungkin menjadi tokoh idola bagi para gadis, bahkan mungkin menjadi semacam menantu khayalan bagi para orang tua. Dia seorang pemuda yang memiliki banyak kelebihan dari orang lain. Suatu hari dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia diuji. Tetapi sayang dia gagal. Dan masalah utama yang membuatnya gagal dalam ujiannya adalah berkaitan dengan kekayaannya. Dengan kata lain, berkaitan dengan keberhasilan atau kesuksesannya. Secara ukuran manusia, dia seorang muda yang dianggap sukses dalam karier. Bukan hanya sukses dalam ukuran materi, tapi juga dari sudut status sosial dan kehidupan rohani. Tetapi kesuksesan tersebut ternyata justru menjerat bagi dirinya sendiri. Kesuksesan besar yang dia capai pada akhirnya justru menghalanginya mendapatkan Tuhan, mendapatkan hidup kekal, dan katanya dia dambakan. Secara manusiawi, barangkali setiap kita ingin hidup sukses di dalam arti mencapai harta dan materi. Keinginan seperti itu dapat dimaklumi karena kita semua hanyalah manusia yang memang mempunyai kehendak dan yang kehendaknya sudah tercemari oleh dosa. Inilah fakta yang dapat kita lihat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat bagaimana pemuda ini. Dia secara materi memang berlebihan, tetapi amat disayangkan, dia gagal. Kenapa? Karena kesuksesan dan kekayaan itu dijadikan sebagai obsesi utama dalam hidup, sampai-sampai dia kurang peka dalam hal yang penting, yaitu kebutuhan rohani untuk mendapatkan kerajaan surga itu sendiri. Janganlah kita menjadi orang yang lebih suka berkat materi daripada Tuhan yang telah memberi berkat itu sendiri. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita mulai belajar untuk mengutamakan hal-hal yang rohani. Apakah kita adalah orang yang terobsesi untuk keinginan sukses melebihi kebutuhan rohani kita? Mari kita terus memohon kepada Tuhan agar keinginan menjadi sukses dan menjadi kaya tidak membuat kita lupa dan melanggar firman Tuhan, sehingga menghalalkan semua cara
Kita lebih memilih harta yang kekal daripada harta dunia yang bersifat fana. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman mengingatkan kami bahwa kami harus mencari harta yang kekal, menyimpan harta itu agar kami mendapatkan bagian daripada kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Mari kita terus mengupayakan hidup benar di hadapan Tuhan, karena itulah pilihan yang Tuhan kehendaki. Haleluya, amin.